Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Tami. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah anak-anak, sebagai umat Islam sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, tahukah anak-anak bahwasanya materi pecahan juga berkaitan loh dengan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu tertuang dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Nah anak-anak, kandungan surat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menyampaikan ilmunya tentang Rasulullah dan para sahabatnya yang benar-benar mentaati untuk mendirikan sholat malam di waktu di setengah malam, di seperdua malam, dan di sepertiga malam, waktu malam ya. Nah dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya materi pecahan berkaitan ya, karena tadi seperdua, sepertiga, 2/3 itu merupakan bentuk pecahan gitu. Jadi materi pecahan ini berkaitan dengan salah satu ayat dalam Al-Quran. Baik anak-anak, sekarang ibu akan jelaskan tentang pecahan. Jadi anak-anak, pecahan itu merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu merupakan bilangan bulat dan B nya itu tidak sama dengan 0. Di mana A itu disebut dengan penyebut dan B itu disebut dengan pembilang. Nah anak-anak, sekarang Bu Tami akan memberikan contoh ya. Misalnya ada sebuah apel ya, sebuah apel kemudian kalian potong menjadi 2 bagian sama besar misalnya. Nah berarti nilai masing-masing bagian dari apel itu adalah nilainya 1/2. Nah namun jika misalkan apel tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing nilai bagian dari apel tersebut adalah 1/4 seperti itu. Kemudian Ibu Tami beri contoh lagi deh, misalnya ada sebuah pizza atau satu loyang pizza, kemudian kalian bagi menjadi 1/8 sama besar misalnya. Nah berarti masing-masing atau nilai bagian dari satu potong pizza itu adalah berapa? 1/8 gitu ya. Nah anak-anak, setelah kalian mengetahui bentuk pecahan, nah sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai dan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah anak-anak, sekarang Bu Tami akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah di sini Bu Tami punya persegi, kemudian persegi ini Bu Tami bagi 4. Nah terus misalnya kalau sama Bu Tami diarsir satu bagian, maka bentuk pecahannya seperti apa? Maka caranya, karena yang diarsirnya hanya ada satu bagian, maka 1 per dari seluruh kotak ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka bentuk pecahannya 1/4, di mana 1 ini angka 1 kita sebut sebagai penyebut. Ini sebagai penyebut. Dan 4 ini sebagai pembilang gitu. Kemudian bagaimana jika oleh Bu Tami persegi ini Bu Tami bagi menjadi 3? Sebentar ya. Nah ini Bu Tami sudah membagi persegi yang tadi asalnya hanya terdiri 4 bagian, satu persegi terdiri dari 4 bagian. Nah sekarang sudah Bu Tami dibagi 3. Nah yang diarsirnya sekarang ada berapa bagian anak-anak? Coba kita hitung ya, yang diarsirnya 1, 2, 3. Maka 3 dari berapa bagian? Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah kemudian kita bandingkan dengan persegi tadi, kedua persegi ini. Ini kan kedua perseginya luasnya sama ya, tapi kenapa berbeda ya? Ini 1/4, ini 3/12. Nah anak-anak, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang bentuknya berbeda namun nilainya sama. Jadi 1/4 itu senilai dengan 3/12. Seperti itu anak-anak. Nah ini sudah Ibu Tami catat. Silakan kalian catat ya definisi dari pecahan senilai. Nah sekarang Bu Tami akan beri contoh bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah di sini diketahui di soal 1/2 sama dengan titik-titik per 4.
Di sini kan penyebutnya diketahui, pembilang diketahui, tapi di sini penyebutnya tidak ada. Nah, berarti kita cara menyelesaikannya itu adalah dengan mencari 2 dikali berapa yang hasilnya 4. Karena ini pembilang dan pembilang, maka kita cari 2 dikali berapa yang hasilnya 4. Coba 2 dikali berapa hasilnya 4. 2 dikali 2. Nah, karena 2 dikali 2 itu 4, maka di sini kita kalikan dengan 2. Itu ya, 2 per 2. Nah, caranya gimana nih Bu Tami? Ini caranya mengalikannya itu penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Cara mengalikannya itu berarti 1 dikali 2, 2 per 2 dikali 2, 4. Nah, maka di sini jawabannya 2 per 4 gitu. Jadi pecahan senilai dari 1 per 2 itu adalah 2 per 4 gitu. Misalkan ini soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, misalnya 2 per 3 sama dengan 6 per titik-titik. Nah, di sini sekarang yang tidak diketahui itu adalah pembilangnya gitu. Caranya juga sama seperti tadi. Hanya saja kita mencari, kita tulis dulu deh 2 per 3-nya ya. 2 per 3 dikali berapa. Nah, untuk mencari berapa kali berapanya itu, kita cari perkalian nih dari 2, karena yang diketahuinya penyebut ya, berarti kita perhatikan yang penyebutnya saja. 2 dikali berapa yang hasilnya 6. Coba anak-anak pikirkan 2 dikali berapa yang hasilnya 6. Berapa? 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 kan 6, maka di sini 3 per 3 gitu ya. Cara mengalikannya gimana Bu Tami? Penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 2 dikali 3, 6 per 3 dikali 3, 9. Nah, maka di sini jawabannya 9 gitu anak-anak. Jadi pecahan senilai dari 2 per 3 itu adalah 6 per 9. Nah, anak-anak, untuk soal berikutnya ini caranya berbeda dengan soal sebelumnya. Karena di sini yang tidak diketahuinya itu adalah pembilang dari pecahan pertama. Maka ini cara menyelesaikannya itu adalah jawab, kita kali silang antara penyebut dengan pembilang. Ini kita kenapa nggak ada ya? Maaf. Ini kita kalikan, ini dikalikan, kemudian hasilnya nanti dibagi dengan penyebut, gitu caranya ya. Jadi dikalikan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan penyebut. Caranya gini, 3, kan ini 3 dikali 10 ya, 3 dikali 10, kemudian dibagi 6 gitu. 3 dikali 10 berapa? 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 itu berapa? 5. Gitu caranya. Maka di sini adalah 5. 3 per 5. Gitu ya. Nah, contoh lagi deh, misalnya berapa ya? Titik-titik per 5 sama dengan 6 per 15 gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, caranya juga sama, berarti kita kali silang 5 dikali 6 ini dikali, kemudian dari hasil kali tadi kita bagi dengan 15 gitu, dibagi. Berarti menulisnya seperti ini, 5 dikali 6 dibagi 15. 5 dikali 6 dibagi 15 ya. 5 dikali 6 berapa? 30 dibagi 15. 30 dibagi 15 dapat 2 gitu. Jadi di sini jawabannya 2. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, bagaimana mudah bukan belajar tentang pecahan? Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya video ini dapat bermanfaat juga untuk orang lain.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.